Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Sanjay TV, TV-nya orang Bukit Tinggi. Hari ini kita kedatangan tamu spesial, yaitu Bapak Wakil Wali Kota Bukit Tinggi, Bapak Haji Marfendi Ma'ad. Hari ini alhamdulillah beliau telah hadir pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi hari Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pagi, hari ini Pak? Alhamdulillah baik semuanya. Alhamdulillah. Pak, Kota Bukit Tinggi memang saat ini kependudukannya cukup mulai mengalami peningkatan. Tentu banyak aspek yang perlu diperhatikan, mulai dari ekonomi keluarga, pembinaan dan sebagainya. Nah, bisa dijelaskan Pak, pembinaan di keluarga itu harusnya bagaimana agar melahirkan generasi bangsa lebih baik gitu? Oh iya. Terima kasih ya Kim. Ya, ini kesempatan yang sangat luar biasa untuk menjelaskan kepada masyarakat di Bukit Tinggi khususnya ya, tentang masalah keluarga. Yang pertama yang perlu kita harus sadari, keluarga itu ibarat sebuah batu bata dalam sebuah bangunan ya. Jadi kalau kita akan membuat sebuah bangunan yang kuat dan kokoh, mau tidak mau batuannya harus kuat dan kokoh. Iya betul. Kalau seandainya kita akan membuat peradaban yang sangat luar biasa dan baik, itu pemulainya dari keluarga. Iya. Nah, disitulah letaknya yang harus kita dudukkan. Jadi pertama tentu harus kita pahamkan kepada masyarakat bahwasanya apa, berkeluarga, menikah itu bukan sesuatu yang remeh-temeh gitu. Iya. Bukan hanya sekedar melampiaskan birahi, tidak gitu. Tapi ternyata keluarga itu adalah menyiapkan generasi yang akan datang, menyiapkan sebuah peradaban yang sangat luar biasa. Kalau ingin membuat Bukit Tinggi ini hebat, iya, hebat kan dari keluarga. Dari keluarga dulu ya Pak. Kenapa? Pertama kita perhatikan, rata-rata kita berkeluarga itu hanya mengikuti kondisi yang ada. Artinya apa? Selama ini bagaimana bapaknya berkeluarga, begitu pula ada dia ya. Iya. Dan kita berharap kedepannya bukan demikian. Dia harus dudukkan berkeluarga ini untuk apa? Iya. Yang pertama, keluarga adalah kita katakan tadi batu bata dalam sebuah peradaban. Kita akan membuat apa ke depan di Bukit Tinggi ini? Mulainya dari keluarga. Dari keluarga. Nah, yang kedua permasalahannya adalah ini kan ibadah terpanjang. Iya. Kalau sholat hanya 5,5 jam, 5 kali 5. Kalau puasanya 30 hari setahun, haji hanya 4 hari. Gitu. Zakat hanya 2,5% dari harta kita. Tapi ini dari semenjak aku terima menikahi anak bapak sampai kemudian berpisah dengan Allah yang pisahkan dengan tambilang gitu. Nah, jadi bukan hanya sekedar tapi ternyata berpisah di dunia ini juga. Kata Rasulullah SAW, nanti akan ada orang duduk samping kanan Allah di atas mimbar cahaya di samping kanan Allah. Iya betul. Ketika ditanya siapa mereka ya Rasulullah, Rasulullah kata apa? Orang itu adalah orang yang saling mencintai karena Allah di dunia. Itu suami dan istri, suami dan anak-anaknya yang saling mencintai gitu. Jadi perjalanan panjang. Nah, hari ini di samping masyarakat kita tidak memahami dengan baik tentang keluarga, ya, kemudian juga lingkungan kita membuat kita kadang-kadang kurang memperhatikan keluarga itu bagaimana. Betul. Si ayah kadang-kadang, ya ini pengalaman kita ya. Kita buat di PKS itu ada RKI, Rumah Keluarga Indonesia. Wow. Yang ikut ibu-ibu saja. Ibu-ibu saja. Di pemerintahan kita buat namanya Sekolah Keluarga. Alhamdulillah setiap angkatan sampai 300 orang semuanya ibu-ibu saja. Iya betul gitu. Sekali. Sementara yang bertanggung jawab keluarga itu bukan ibu, ayah ya. Lihat dalam Al-Quran itu di dalam dialog Al-Quran, ayah dengan anak itu sampai 14 ayat. Tapi ayah dengan ibu, anak dengan ibu itu hanya dua ayat. 2 ayat saja. Nah, ini memperhatikan bahwasanya memang ini adalah anak kita, bapak-bapak. Nah, ini perlu kita ingatkan kepada para suami, para ayah, sedapat mungkin baliklah kepada basic kita, yaitu kepala rumah tangga. Betul sekali. Kenapa demikian? Ini pertama kita tidak memahami, kita hanya menjalani seakan-akan sebagaimana kita berkeluarga dahulu. Nah, tantangan luarnya kemarin kita membahas masalah LGBT ini. Kalau dahulu kita sering mengatakan susah memelihara anak-anak perempuan ya. Sekarang malah susah memelihara anak laki-laki. Iya betul ya. Lebih pusing lagi apa? Kenapa? Ini aneh. Orang ini tak pernah melahirkan, tapi bertambah populasinya. Gitu. Betul, ini lahir dari mana nih barangnya? Nah, kesalahannya mungkin kesalahan didik. Siapa yang didik? Ayahnya. Ayahnya. Nah, ayahnya.
kemarin 2 hari yang lalu ya, kita dari Kapolres menangkap 40,5 kilogram sabu. 41,4 ya. Itu kalau dibagi Ya. untuk konsumsi itu bisa dikonsumsi 400.000 orang Iya betul. 62 miliar Pak. harganya. Nah, kalau penduduk kita cuma hanya 125, mereka target siapa coba? Iya betul. Dan itu ditangkapnya di Kubang Putih ya. Ini berarti sudah masuk ke desa, ke menengah, ke bawah. Iya betul. Artinya mereka sudah merusak generasi ini jauh ke depan. Siapa yang bertanggung jawab? Yang pertamanya keluarga. Keluarga itu adalah ayah. Gitu. Tambah lagi yang paling berat yang saya sering hadapi sekarang ini apa? Ini memang di Minangkabau agak berat. Betul. Ketika ibu dan ayah bercerai, anak di Minangkabau anak siapa? Anak ibu jadinya ya. Ada ibu jadinya. Padahal yang bertanggung jawab utuh ya. Ini ingatkan kepada bapak-bapak yang khusus yang sudah bercerai, yang Allah takdirkan berpisah di dunia ini ya. Saya sering katakan kalau di dunia ini kita berpisah, bagaimana kita akan dipertemukan Allah di akhirat ya. Iya, Itu yang pertama. Yang kedua, yang paling bahaya bapak-bapak ini, dia nggak merasa bertanggung jawab dengan anak-anaknya, padahal nanti ditanya oleh Allah di akhirat. Jadi bagaimanapun juga anak tidak dengan kita, ayah tetap bertanggung jawab ya, sekolahnya, biayanya, segala macam, Iya, betul tetap wajib ayah yang mencarikannya. Oh, ada yang mengatakan saya tidak. Ini saya punya ada konsultasi dengan saya, orang yang sudah bercerai, susah hidupnya. Saya bilang, kamu udah cerai? Iya. Anak kamu berapa? Di istri pertama sekian, istri kedua sekian. Ya, istri pertama di mana? Di sini. Coba besok berapapun kamu punya uang, kirim ke anak yang pertama, istri pertama. Kita katakan itu anak saya. Untuk anak istri kedua juga demikian. Gitu. Alhamdulillah 3 bulan setelah itu dapat kerja dia. Alhamdulillah. Nah, jadi jangan dikatakan ya kita tidak dapat apa-apa dari Allah ini karena kan mungkin kita tidak berikan tanggung jawab. Langsung kita diberi keberkahan ya Allah. Berkahnya itu artinya ketika kita menjalankan tanggung jawab kita, insya Allah Allah akan beri kita sesuatu. Betul sekali. Nah, jadi memang kepada ayah rumah saya sebut ayah. Ini tanggung jawab kita di akhirat kelak ya. Iya. Kalau walaupun tidak ada dalam nyanyian gitu ya, biasanya kan ibu gitu ya. Bukan hanya nyanyian. Dalam Al-Quran tuh nggak ada surat ayah gitu. Iya, ada surat perempuan itu. Surat rijal nggak ada ya. Betul sekali. Ya, hari ibu ya. Hari ibu, hari ayah tidak ada. Ayah mulai ada ya. Sekarang sudah mulai ada hari suami lagi ya. Ya, kita mengingatkan itu. Nah, yang ada kan ibu kota, nggak ada bapak kota. Iya, betul sekali. Jadi memang ibu terlalu diangkatkan, tapi perlu kita sadari di akhirat kelak yang bertanggung jawab adalah ayah. Nah, inilah yang perlu kita sadari ke depan ini untuk masyarakat Bukit Tinggi. Ketika ayah menjalankan fungsinya sebagai ayah, betul. Insya Allah Bukit Tingginya akan menjadi sebuah bukan hanya dari kitanya. Kita berharap ya Bukit Tinggi hebat itu benar-benar hebat. Betul sekali. Dan kemudian yang penting adalah Allah berkahi kita. Apa Allah berkahi itu? Jelas Allah katakan lau anna ahlal qura amanu wattaqau, kalaulah penduduk satu daerah itu beriman dan bertakwa kepada Allah, kami bukakan keberkahan dari langit dan bumi. Iya, betul. Berkah itu sedikit berlebih. Iyalah rezeki penuh berkah. Nah, mudah-mudahan Bukit Tinggi berkah itu amin. Turun ke insyaallah. Nah, Pak, tadi bicara tentang bahwa pemerintah telah memberikan pelatihan kepada ibu baru kan, seperti sekolah gitu, sekolah keluarga ya. Kemudian ada pelatihan-pelatihan yang lain. Kemudian dari pemerintah sendiri terhadap kepala keluarga dari ayah sendiri gimana nih pemerintah melihat? Kita berharap suatu saat ketika kita akan adakan pelatihan untuk ayah. Betul. Tapi memang agak berat ya. Karena mengumpulkan ayah ini susah. Jadi saya sering ini kan dengan MUI. Bagaimana kalau ke depan ini kita buat khutbah Jumat. Iya, betul. Khutbah Jumat itu kesempatan kita mendoktrin bapak-bapak ini. Berarti temanya sama di Kota Bukit Tinggi sama. Ya, jadi target kita setahun ini membuat ayah bagaimana? Iya, betul. Nah, ini kita buat doktrinnya. Dan insya Allah di khutbah Jumat itu kan nggak ada yang bisa interupsi. Iya, betul. Harus dengar semuanya. Siap gitu. Jadi ini kesempatan kita sebenarnya di Bukit Tinggi dengan 49 masjid. Kita berharap 49 itu punya tema yang sama dan target yang sama. Iya, betul. Nah, mungkin itu yang bisa kita ini kan.
sampaikan. Terpaksa bapak-bapak itu harus dengar. Iya, betul ya Pak. Tinggal mungkin bagaimana kita membuat para ustadz kita, para khatib kita benar-benar membuat jamaah itu tidak ada yang tertidur. Betul Tidak ada yang tertidur waktu khutbah. Iya. Ini yang kita berharapnya ke depan. Tapi kita akan coba bicarakan dengan Continue Bukit. gitu nanti, Pak. Continue. Jadi misalnya kita akan Bukit Tinggi akan buat apa? Iya. Nah, maka salah satu sarana kita mengingatkan kepada masyarakat itu adalah ayah-ayah di khutbah Jumat. Betul Nah, sekali. kita akan membuat orang Bukit Tinggi bagaimana? Kita mulai dari 49 masjid insyaallah. Iya. Mudah-mudahan rencana tersebut bisa terrealisasi dengan baik. amin. Nih Pak Wawan, terakhir pertanyaannya, kondisi ekonomi ini Bapak sendiri melihat seperti apa dan bisa dijelaskan tentang itu Pak? Benar, kita berharap setelah Covid ya. Iya betul. Setelah Covid itu peningkatan kemiskinan itu bukannya 100%, Iya. 300%. 300% ya. Peningkatannya. Tapi yang penting bagi kita sebenarnya adalah semua kita ini berupaya dan berusaha. Betul sekali. Dan kemudian hasil itu urusan Allah. Iya. Nah ini kan kalkulasinya kita nggak bisa dikalkulasikan dengan kalkulasi matematik kita. Betul. Ya, maka mau tidak mau, bahkan kalau kita lihat begini, orang sering menggerutu dengan musibah. Betul. Nah kita harusnya dibalik. Musibah ini pasti ada sesuatu yang baik dibaliknya. Iya. Karena Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Pasti ada sesuatu. Misalnya, contoh paling gampang saja. Iya. Selama ini kan kita berjualan itu kita buat lapak, ya. Kemudian kira-kira berapa orang lewat setiap hari? Iya. Paling 100-200 itu ramai. Iya. Yang singgah agak 50 itu sudah ramai. Iya betul. Sekarang Allah suruh jualan di sini. Online ya. Online itu. Disuruh online di sini. Dengan apa? Dengan adanya pandemi, orang terpaksa belajar online, online semuanya. Sekarang ternyata beli lontong bisa pakai ini kan? Betul, bisa Pak. Beli kerupuk saja bisa pakai ini. Bisa. Nah, apa saja sudah bisa pakai Iya. ini. Nah, kenapa membelinya bisa? Kenapa kita tidak buat kedainya juga bisa? Iya betul. Nah, alhamdulillah kemarin saya tantang ada beberapa anak muda dari Bandung dan dia sudah mulai ada namanya KDC, Khadijah Distribution Center. Itu kita akan buat online. Yang belanja pun dapat untung. Nah, yang belanja pun dapat untung. Iya. Dan kita bisa mengangkatkan masyarakat ekonomi lemah itu yang jualan, bahkan ada yang jualan sayur, kalau masuk ke dalam aplikasi KDC itu, insya Allah bisa jualan kemana saja. Kemana saja. Kemana saja. Kalau sudah Itu kapan kira-kira terrealisasi itu Pak? insya Allah kita sudah mulai, aplikasinya sudah ada. Tinggal kita akan sosialisasikan pertama kepada pada ekonomi menengah ke bawah, kemudian juga pada pedagang-pedagang yang punya loper itu. Yeah. Nah, insya Allah kita akan segera mungkin kita akan launching. Dan itu sudah mulai. Ada beberapa dulu kita buat di ini dulu. Yeah. Sistem dan Sistemnya. kemudian berapa orang yang lebih kuat Iya, untuk betul. memasarkannya. Nah, mudah-mudahan dengan itu kan satu ide misalnya. Iya betul. Ternyata dengan tantangan saya dibuat, alhamdulillah jadi. Alhamdulillah. Biasanya kan kalau online itu perusahaan yang punya keuntungan besar. Betul. Apapun. Nah, saya minta tidak boleh perusahaan yang punya untung besar. Tapi yang untung adalah kita semuanya. Iya. Jadi alhamdulillah insyaallah secepatnya. Mudah-mudahan terrealisasi ya. Nah, terakhir nih Pak, statement closing dari Pak Wawat untuk masyarakat Kota Bukit Tinggi, pentingnya pendidikan keluarga begitu. Saya berharap sekali ya bahwasanya memang harus jadikanlah keluarga itu menjadi batu bata dalam peradaban Bukit Tinggi, menjadi Bukit Tinggi yang hebat. Maka bapak-bapak khususnya ayah yang kita harapkan pelajarilah kembali. Betul. Sebagai baik bagaimana ayah itu sebagai apa, ya, dan jalankanlah fungsi ayah sebagai ayah. Dan ayah yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, sehingga nanti bisa di akhirat kelak kita bisa bertanggung jawab di hadapan Allah. Dan di dunia ketika kita seperti itu, yakinlah Allah akan berikan lebih banyak untuk kita. Luar biasa sekali. Terima kasih Pak Wawah telah Sama-sama, memberikan sama-sama. materi yang sangat bagus sekali buat masyarakat Kota Bukit Tinggi. Baik pemirsa Sanjay TV, semoga ini bermanfaat. Saya Kim mewakili kerabat kerja pamit undur diri. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.